Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di webinar Edukasi Study from Home yang bertajuk Belajar dari Rumah, Kenapa Enggak? Perkenalkan, saya Putu Diah Cesa Pratnyani sebagai moderator di webinar hari ini. Pada webinar kali ini, kita kedatangan narasumber yang merupakan seorang mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dia adalah Fatimah Afifah Tutohiro. Mbak Fatimah lahir pada tanggal 11 Agustus 1998. Pencapaian Mbak Fatimah diantaranya adalah sebagai delegasi International Model United Online Conference 8.0, mahasiswa berprestasi CSS Mora UPI, dan penerima program beasiswa santri berprestasi atau PBSB Kemenag RI di UPI dengan prodi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Aktivitas sehari-hari dari Mbak Fatimah saat ini adalah sebagai mahasiswa aktif jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, pengajar Adinia Bimbel, pengajar di TPQ Nurul Akbar, aktif dalam organisasi Edumentally dan di beberapa organisasi lainnya, serta juga sebagai relawan di beberapa kegiatan. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Fatimah telah hadir mengisi acara kali ini. Dan untuk mempersingkat, saya persilahkan Mbak Fatimah untuk berbicara. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak moderator ya, atau kakak MC, moderator sekaligus MC ya. Iya. Kita mulai, saya ingin memperkenalkan lagi ya. Tadi terima kasih kepada moderator sudah memperkenalkan dan mempersilahkan saya. Saya mau perkenalan singkat dulu dan mau menyapa teman-teman yang ada di sini nih. Jadi, seperti yang tadi sudah disebutkan, nama saya Fatimah. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling. Atau kalau nama departemennya itu Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Saya sekarang di semester 6 mau ke 7 ya. Belum resmi jadi semester 7 karena masih belum mulai. Dan saya asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kita nanti coba teman-teman bayangkan. Masa pandemi ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Kapan akan berakhir, kapan akan selesainya kita nggak akan tahu gitu. Apakah masa pandemi ini akan berakhir di tahun 2020 ataukah berlanjut sampai tahun depan atau 2 tahun ke depan masih berlanjut atau bagaimana, kita tidak tahu dan kita tidak bisa mengendalikannya. Tapi tentu saja di sini kita semua berharap dan mendoakan agar masa pandemi ini tidak berlangsung lama dan cepat pulih, keadaan semoga semakin membaik dan kasus pandemi ini tidak semakin luas lagi. Tapi kita balik lagi, tentu saja kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di tahun-tahun ke depannya. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Nah, di sini telah memberikan banyak perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk juga di bidang pendidikan. Namun, terdapat salah satu solusi utama yakni mengontrol diri kita sendiri. Maksudnya adalah mengatur dan juga menyesuaikan karakter dan kepribadian dengan era new normal sekarang ini, dan di samping itu juga sebisa mungkin menjadi pribadi yang jauh lebih adaptif, produktif, positif, dan juga kolaboratif. Kemudian, bagaimana sih agar kita bisa belajar dengan efektif di rumah? Narasumber mengatakan bahwa efektivitas belajar dari rumah tetap tergantung pada diri kita sendiri. Dan untuk dapat memaksimalkan hal itu, narasumber menyebutkan ada beberapa hal yang memang harus kita miliki antara lain, pertama, niat, kedua, prinsip, ketiga, target atau tujuan, keempat, perencanaan, kelima, manajemen, keenam, komitmen, dan yang terakhir adalah motivasi.
ke moderator. Baik, terima kasih dari Oke. Lina Lisdianti. Sejak belajar dari rumah, saya sering mengalami kebosanan. Adakah kiat-kiat atau motivasi agar belajar dari rumah tidak menjadi bosan? Itu mungkin bisa ditanggapi, Mbak. Oke. Ya. Jadi inti pertanyaannya gimana kita biar belajar di rumah itu merasa senang gitu ya, biar nggak bosen. Sebenarnya versi belajar menyenangkan tiap orang itu beda-beda. Mungkin ada orang yang menyenangkan belajar yang menyenangkan itu di situasi yang hening. Ada orang itu yang belajar menyenangkan kalau dengerin musik kayak saya gitu. Terus ada yang orang menyenangkan belajar itu ketika kondisi ruangan itu bersih gitu ya. Ketika meja rapi, lantai bersih, ruangan wangi gitu ya. Nah, coba Kak Lina ini memperhatikan apa yang menarik, gimana ya maksudnya, suatu hal yang menarik yang ada di rumah Kak Lina. Mungkin di rumah yang menarik bagi Kak Lina atau yang membuat Kak Lina nyaman adalah kamar. Kayaknya semua orang juga kamar adalah menjadi tempat ternyaman ya. Nah, coba lihat di kamar di kamar Kak Lina apa yang membuat Kak Lina ini tidak suka. Mungkin kalau kamarnya kotor Kak Lina nggak suka. Kalau kamarnya bau Kak Lina nggak suka. Kalau kamarnya pengap nggak suka. Nah, coba hilangkan hal-hal yang tidak disukai yang ada di kamar. Terus biasanya ada orang yang merasa senang ketika belajar di rumah, ketika ruangan yang kita tempati untuk belajar itu ada modifikasi atau hiasan-hiasan yang kita buat sendiri. Jadi coba cari hal-hal yang kakak sukai dan bisa diterapkan di area sekitar atau tempat Kak Lina ini belajar seperti itu. Soalnya sebenarnya agar kita senang belajar di rumah itu macam-macam sih versinya, tergantung kepribadian teman-teman juga. Tapi bisa juga teman-teman agar senang belajar di rumah itu dengan berkomunikasi dengan keluarga juga. Karena kadang sejatinya ketika kita di rumah, kita tuh banyak gangguan juga kan dari keluarga. Entah itu diganggu oleh adik, atau diganggu oleh kakak, atau diganggu oleh anggota keluarga yang lain, sehingga kita jadi nggak fokus gitu kalau belajar di rumah. Nah, disitulah ketika masa pandemi ini kemampuan berkomunikasi dengan keluarga kita itu coba terapkan gitu. Dan di masa pandemi ini sebenarnya sisi positifnya kita bisa jadi lebih dekat dengan keluarga. Mungkin beberapa orang yang merantau atau yang sekolahnya jauh-jauh itu bisa jadi kurang dekat dengan keluarganya. Nah, di masa pandemi seperti ini adalah saat-saat teman-teman untuk mengakrabkan diri dengan keluarga, entah itu hanya sekedar menyapa atau dengan interaksi-interaksi yang lain, karena belajar itu akan menjadi menyenangkan ketika lingkungan di sekitar kita juga mendukung, seperti itu. Jadi coba ciptakan situasi yang menyenangkan juga dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, gitu. Dan mungkin yang tadi saya berhubungan juga dengan jawabannya sebelumnya ya, coba temukan tipe belajar teman-teman, Kak Lina atau teman-teman yang lain juga, coba temukan tipe belajarnya. Apakah teman-teman lebih enak belajar di ruangan yang sepi, atau di ruangan yang rame, ataukah dengan musik-musikan, ataukah semacamnya, ataukah di ruangan yang bersih dan semacamnya. Nah, ketika teman-teman tahu tipe-tipe belajarnya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan untuk belajar dengan situasi-situasi yang disesuaikan dengan tipe belajar masing-masing itu. Baik, terima kasih. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung webinar.
edukasi study from home bertajuk Belajar dari Rumah Kenapa Enggak. Saya dan teman-teman panitia dari KKN Tematik 72 COVID-19 kelompok 40S mengucapkan terima kasih kepada Mbak Fatimah sebagai narasumber dan juga teman-teman peserta webinar yang dari awal sampai sekarang di ujung pengajar tetap berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga dengan adanya webinar ini mampu memberikan banyak manfaat bagi kita semua dan semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan.